Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Baik Anda di gereja maupun di rumah, saya ucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali pagi hari ini untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua ada dalam keadaan baik karena kasih Tuhan senantiasa baik bagi kehidupan kita. Adapun di hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan, masalah, bahkan mungkin sakit penyakit. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan sanggup menolong kehidupan kita, yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, pertolongan, bahkan kesembuhan bagi kita semua. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadir melawat setiap kita semua. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Untuk kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Kalau hingga saat ini kami boleh ada, itu semua bukan karena kekuatan kami. Itu semua bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi kami tahu kalau hingga saat ini kami ada, itu karena kemurahan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai, menuntun langkah kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur buat semuanya ya Bapa. Pagi hari ini kami berdoa, kalaupun di antara kami umat-Mu ada yang mengalami tekanan, masalah, bahkan sakit, penyakit Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu melepaskan dari segala sakit penyakit dan memulihkan kami semua umat-Mu. Bila pagi hari ini kami bersuka cita, pagi hari ini kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, karena kami tahu hanya Tuhan Yesus sajalah yang layak ditinggikan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Kami berdoa, kami mengucap syukur, segala kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Pagi hari ini biarlah kita bersyukur. Pagi hari ini biarlah kita memuji muliakan nama Tuhan. Amen. Karena Tuhan baik bagi kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah
tepuk tangan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Mari katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati Raja. Sekali lagi katakan, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan, soraklah dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu saya percaya bersama roh Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Saudara, Yesus adalah jalan kebenaran. Yesus adalah jalan kehidupan. Karena itu percaya kepada Tuhan. Pagi hari ini selama kita hidup, selama kita masih ada, kita mau hidup buat Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu pagi ini, katakan sama Tuhan, selama aku hidup Tuhan, selama aku masih ada, aku mau melayani Tuhan. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Aku mau hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu pagi hari ini, bersama keluarga kita datang menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan saudaraku. Katakan, Yesus kau kebenaran yang sedang menyelamatkan hidup kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku Tuhan, pagi hari ini di hadapan-Mu, kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandang-Mu Tuhan. Tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih sungguh-sungguh saudaraku, angkat pujian ini. Yesus kau kebenaran, Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
nyatakan janji kami pagi ini Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Mari angkat tangan kita. Katakan kalau ku hidup, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan selama ku hidup. Selama ku hidup, Kami mau hidup bagimu Tuhan. hidup Kami mau bagimu. melayani Tuhan. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi saudara, katakan kalau ku hidup. Selama ku Oh Jesus, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. mata kami tetap memandangmu Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh Jesus, mari sembah Tuhan saudara. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sebab Dia jalan keselamatan. Yesus jalan kehidupan. Bersama Dia kita Tuhan. Kami Bersama Yesus ada keselamatan. Yesus kami kan selalu menyembahmu. kami menyembahmu Engkaulah Yesus Tuhan. Tuhan. Kami angkat tangan menyembahmu. Kami angkat suara memuji Untuk Yesus. selama-lamanya. Mari angkat tangan kita sekali lagi saudaraku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan sama Tuhan, selama aku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
melayani kami pagi ini Tuhan. Apapun keadaan kami pagi ini, apapun kondisi hidup kami, tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau hidup buat Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Kemiskinankah, kelaparankah, sakit penyakitkah, penderitaankah? Kami tahu kasih-Mu lebih besar. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Dan kami mau terus mengasihi-Mu. Dan kami mau terus percaya kepada-Mu. Dan kami mau terus menyembah-Mu dan melayani-Mu Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu. Sebab bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan Tuhan. Hidup bagi-Mu, mati bagi-Mu Yesus. Itu janji kami pagi ini di hadapan-Mu. Selama kami hidup, kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, pagi hari ini, bagi setiap umat-Mu, bagi kami semua, berikan kami keyakinan yang penuh, berikan kami keyakinan yang teguh, untuk kami tetap mempercayai firman-Mu yang akan kami dengar. Untuk kami memegang janji teguh Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, mujizat-Mu masih ada dalam hidup kami. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yakinlah, percayalah kepada firman-Nya. Sebab Dia adalah firman itu sendiri. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Maka kau mengalami mukjizat, mengalami pertolongan. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Para suami, para istri, anak-anak, mari. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan, ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Pegang firman Tuhan saudaraku. Meski tak ada alasan untuk
berharap. Selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari panggil namanya, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, katakan ku dipulihkan, dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari lebih sungguh-sungguh saudara datang sama Tuhan pagi hari ini. Ku yakin akan firman-Mu Tuhan. Pegang firman Tuhan saudara. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Katakan ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Meski tak ada alasan untuk berharap, selama bumi ini masih berputar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari angkat tanganmu, berserulah, Yesus, Yesus. Panggil nama Tuhan Yesus saudara. Percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mujizat ada di rumah kami pagi ini. Di rumah kami Tuhan. Ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Mari angkat kedua tanganmu saudara. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus. Mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu masih ada bagi kami. Disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku Mari sekali lagi saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, angkat tanganmu sama Tuhan. Saya merasakan kuasa Roh Kudus sedang turun. Dia turun atasmu, di rumahmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, di usahamu. Biarkan Dia mencobamu. Biar Roh Kudus memulihkanmu. Biar Roh Kudus menyembuhkanmu pagi ini. Biar Roh Kudus memberikan damai, memberikan sukacita, memberikan kekuatan, penghiburan.
katakan sama Tuhan. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini, ku disembuhkan, amin, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan dengan iman. Yesus, ku percaya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia yang menyembuhkan, Dia memberkati, Dia memulihkan, Dia membebaskan, Dia yang memerdekakan. Kami percaya pagi ini Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas hidup kami. Kuasa-Mu dinyatakan atas keluarga kami, pekerjaan usaha kami, pelayanan kami, terlebih atas bangsa kami. Kuasa Tuhan melawat bangsa kami, memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami, sehingga kami mengalami kuasa Tuhan. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk kami pegang teguh firman-Mu pagi hari ini, supaya kami bertumbuh, berakar, berbuah, dan iman kami bertumbuh oleh pendengaran akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau Tuhan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada saat ini, yang sedang mengikuti ibadah online, kami percaya kasih Tuhan melimpah buat kita semua. Pada saat pagi hari ini, sebelum memulai kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk waktu yang indah bersama-Mu. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Lingkupi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Basuh dengan darah-Mu yang kudus. Selimuti hamba Bapa. Pakai hamba-Nya di alat menyampaikan isi hati-Mu. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah rahasia firman ini boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dan belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh di Alkitab, yaitu Daud. Daud diurapi Tuhan lewat perantaraan Nabi Samuel untuk menggantikan Daud, menggantikan Saul. Daud dipilih Tuhan di antara saudara-saudaranya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau melihat perawakan Daud itu tidak layak, tidak dianggap, dan tidak sesuai ekspektasi. Daud itu kecil, kemerah-merahan, tetapi kakak-kakaknya Daud besar. Daud dipilih oleh Tuhan karena Tuhan melihat hati, bukan apa yang dilihat oleh manusia. Seringkali kita melihat sesuatu dari mata yang kita lihat, tapi Tuhan melihat hati. Seperti 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Refleksi kita, pertanyaan sekarang adalah, apakah kita lihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan atau kacamata kita? Seharusnya kita melihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Mengapa begitu? Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Di masa pandemi ini, bagaimana hati kita hari-hari ini? Apakah kita tetap memiliki hati
yang sama seperti sebelum pandemi, kita on fire, atau kita suam-suam kuku, atau kita lebih khawatir karena keadaan, takut karena pandemi dan krisis. Kembali kepada diri kita. Selanjutnya waktu Saul kerasukan roh jahat, Daud dipanggil untuk memainkan kecapi. Dan setelah itu Daud menjadi pelayan Saul. 1 Samuel 16 ayat 21 sampai 23 kalau kita pelajari. Saya hanya mengupas apa proses Daud hingga Daud diangkat. Ayat ini berkata, Daud dalam proses kehidupannya tidak dipandang oleh semua orang. Ada banyak proses yang Daud lalui. 1, Daud tidak dianggap oleh kakak-kakaknya pada saat pengurapan raja oleh Nabi Samuel. Daud disuruh mengembalakan kambing domba. Pada saat Daud sudah diangkat menjadi pelayan oleh Saul untuk memainkan kecapi, mengusir roh jahat dengan pujian penyembahan. Dan proses berikutnya, Daud pun melalui proses, Daud tidak tawar hati melihat keadaan pada saat perang Goliat. Kalau kita lihat proses peperangan Daud melawan Goliat, kita bingung dan tidak masuk akal. Seseorang gembala domba memenangkan peperangan melalui prajurit yang gagah perkasa dan besar, seorang Goliat. Semua tentara Israel takut, gentar, pedih, tawar hati, sehingga tidak punya nyali menghadapi Goliat seorang diri. Saya belajar dari kisah Daud ini, ada beberapa hal yang saya dapat dari Tuhan. Tuhan, beri aku petunjuk, beri aku tuntunan, beri aku arahan apa yang aku harus sampaikan. Tuhan kasih saya pada saat pagi hari saya berdoa bersekutu. Apa maksudnya Tuhan, kok Daud yang menjadi contoh integritas? Daud selalu pulang pada saat dia melayani Saul, membawa senjata. Daud selalu pulang ke rumah ayahnya. Dia selalu mengembalakan kambing domba. Daud setia di dalam setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan penuh tanggung jawab dia lakukan. Dia selalu pulang ke rumah bapaknya. Mengapa pulang ke rumah bapaknya? Saya dapat hikmat dari Tuhan bahwa pulang ke rumah bapak adalah terus bersekutu kepada Tuhan. Daud selalu bersekutu kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan sekalipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang diperhatikan oleh semua orang. Tapi Daud terus setia. Inilah integritas Daud. Saya senang melihat kisah Daud ini. Banyak hal yang saya dapat pelajaran daripada Daud. Ya, bahwa seseorang yang memiliki integritas merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan. Karena orang tersebut bisa dipercaya dalam segala situasi dan kondisi kapanpun. Inilah Daud. Dilihat atau tidak dilihat pekerjaan dia tetap setia. Tetap tanggung jawab. Daud hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Tidak dianggap pengembala kecil. Tidak dipandang. Tapi Daud setia. Sampai-sampai dengan kesetiaannya dia rela berkorban nyawanya untuk melakukan tugas tanggung jawab yang dia berikan. Inilah Daud. Saya sangat senang membaca ayat firman ini dari 1 Samuel 16 sampai 17. Banyak hal yang saya pelajari, banyak hal yang saya dapat Bapak Ibu. Seringkali di masa pandemi ini kita selalu work from home.
Semua pekerja selalu work from home. Apa dilakukan di rumah? Kalau kita sebagai orang yang punya integritas, walaupun WFH, kita tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kita tidak telat datang, kita terus mengikuti pekerjaan yang Tuhan diberikan oleh atasan kita maupun yang Tuhan berikan. Tetap kita lakukan dengan setia. Jangan menganggap karena nggak ada atasan, tidak terlihat, cuek saja. Nggak ada yang tahu ini. Itu namanya tidak punya integritas. Kita belajar dari Daud yang begitu sangat punya tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ini yang saya dapat. Dan yang kedua, Daud taat akan atasannya. Taat sekali akan atasannya. 1 Samuel 24 ayat yang ke-17. 1 Samuel 24 ayat yang ke-17. Ini yang saya dapat, begitu taat akan atasan. Sekalipun orang atasan itu bisa melakukan kesalahan, namun bagi seseorang yang memiliki integritas, dia akan tetap loyal terhadap atasan. Sikap taat dan tunduk kepada otoritas, ini yang Daud berikan. 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, mungkin multimedia bisa bantu. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kesempatan Daud pada saat waktu itu, kalau lihat cerita dari Alkitab, 3 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan, karena Daud mempunyai hati yang taat dan tunduk kepada otoritas Tuhan. Ini yang kita pelajari Daud. Yang ketiga, Daud setia pada ketetapan Allah. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 dikatakan, multimedia bisa tampilkan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kalau kita kisah ini adalah Daud melakukan dosa yang sudah tidak bisa dipungkiri. Daud berkata, aku sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Seseorang yang memiliki integritas berpegang kepada perintah Tuhan. Ketika Daud bersalah akan apa yang ditetapkan Allah, maka dia segera berbalik kepada Tuhan. Ini sifat gentleman-nya Daud. Tetap dia lakukan. Dia minta ampun. Dia minta ampun dan berbalik kepada Tuhan. Dari 3 hal ini, sebelum yang saya dapat, saya mendapat sesuatu pencerahan rahasia sorgawi, kalau boleh saya katakan. Di ayat-ayat peperangan Daud, saya dapat beberapa hal. Tuhan, mengapa seorang Daud bisa menang dengan Goliat? Bagaimana saat-saat ini kita menghadapi virus corona, pandemi yang begitu besar? Apakah kita bisa menang melawan pandemi corona? Bagaimana dengan Daud menghadapi Goliat? Sepertinya hampir sama. Hampir sama. Hanya satu Goliat, seluruhnya takut, rakyat Israel dan prajurit-prajurit yang gagah berani. Sekalipun itu umat pilihan Allah. Bagaimana kita menghadapi virus corona saat ini? Anggap saja itu adalah Goliat-Goliat kita. Saya dapat hikmat daripada Tuhan. Goliat saat itu berkata, pilihlah salah seorang daripadamu prajurit untuk melawan aku. Bila aku menang, maka engkau akan
tunduk kepadaku. Bila aku kalah, aku akan tunduk kepadamu. Terus dan terus itu dilakukan berkali-kali. Berapa lama Bapak Ibu Saudara sekalian itu terjadi? Kalau kita lihat perjalanan itu terjadi selama 40 hari. Goliat nongol di hadapan tentara Israel. Kabur tentara Israel. Takut ciut, ngelihat besar, tinggi, gede. Berperawakan besar. 40 hari. Sama enggak dengan pada saat pandemi corona dan PPKM saat ini? Kita ketakutan. Tapi kenapa Daud tidak takut? Saya dapat sesuatu hal. Karena Daud selalu pulang ke rumah Bapa, dia berdoa. Dia dekat sama Tuhan, selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat itu bapaknya menyuruh, "Hei Daud, kamu berangkat besok pagi bawa bekal untuk kakakmu di medan peperangan dan tanyakan apakah kakakmu selamat, beri tanda kembali kepadaku." Pada saat Daud dikasih tugas tetap dia lakukan, dia terus lakukan sekalipun itu tidak mungkin. Dan dia tidak pernah masuk ke medan peperangan. Dia lakukan itu. Taat. Pada saat dia masuk ke peperangan, dia menaruh bekal di tempat yang disediakan, di tempat kemah, logistik tentara Israel. Dia tanya, "Ini bekal taruh di mana?" Taruh di situ. Tetapi pada saat Daud menaruh bekal, seorang Goliat berteriak, menghina tentara barisan Allah. Daud merasa, mengapa orang ini? Mengapa kamu takut? Kalau kita baca, pelajari, kenapa Daud nggak pernah takut? Daud tidak pernah takut akan hal itu. Dan dia tidak gentar dan tawar hati berani melawan Goliat. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Ini rahasianya Bapak Ibu. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin." Yang jadi masalah dari kita adalah Daud tidak pernah tawar hati. Yang masalah kita adalah kita selalu tawar hati, takut dan takut menghadapi kondisi keadaan saat ini. Di masa pandemi makin takut hati kita, makin tawar hati kita menghadapi masalah, sehingga sesuatu hilang di dalam kendali. Kita menjadi orang yang ketakutan akan pandemi, akan krisis ekonomi dan lain-lain. Inilah yang kita harus pelajari dan kita belajar daripada Daud. Jadi refleksinya adalah tetap jaga teguh iman di kondisi pandemik. Jangan tawar hati. Ya, singkat cerita, Daud melawan Goliat hanya dengan mengalahkan dengan ketapel dan 5 batu dan tongkat. Saya tanya Tuhan, "Tuhan, apa maksud tongkat? Apa maksud ketapel? Apa maksud batu itu?" Goliat selalu menghina. Goliat menghina Daud. "Anjingkah aku, engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dibalik sama Daud. Kalau kita lihat cerita ini, waktu kita ketakutan, Goliat menghina kita. Tapi Tuhan kasih hikmat kepada Daud. Dia bawa ketapel, bawa tongkat, baju jira dia lepaskan karena tidak terbiasa. Ini hikmat yang dibagi sama Tuhan buat saya. Dihina dengan cara yang sederhana. Apa yang ada pada kita tidak perlu kita lengkap, kita perlu kitab ideal. Apa yang ada pada kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang berperkara. Saat itu saya berpikir, Tuhan, rahasiamu besar. Terima kasih. Saya dapat apa? Batu 5 itu, kenapa 5 Tuhan batunya nggak banyak? Takut mengketapel salah, belum dapat. Saya dapat hikmat dari Tuhan. 5 batu itu adalah 5 panca indera kita. Di mana saat pandemi ini panca indera kita diasah untuk kebenaran firman, diasah untuk dekat akan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, atau kita merasakan ketakutan COVID. Hidung ditutup masker, mulut ditutup,
mata melihat berita yang tidak baik, telinga mendengar berita kematian, ketakutan, kulit terasa kotor, pengennya cuci tangan terus. Inilah yang saya dapat daripada Tuhan. Tuhan pakai Daud menghina Goliat. Kata Goliat kepada Daud, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat? Satu hikmat yang besar saya dapat. Terkadang kita melakukan segala sesuatu. Tuhan, ini pandemi, saya nggak punya uang, saya nggak bisa bekerja, nggak bisa apa. Ketakutan kita. Keluar takut, begini takut, semua takut. Akhirnya apa? Kita mati dengan ketakutan. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan buka rahasia ini buat saya. Semua di tangan Tuhan. Daud pegang teguh janji Tuhan. Ketapel dan batu sebagai alat untuk semuanya itu. Tuhan pakai sesuai kehendak Tuhan. Seringkali kita yang gak mengerti. Kita yang tidak paham akan hal ini. Saya mendengar ini, mendengar cerita Daud, saya baca berulang sampai saya diskusi sama anak saya. Nah, Papa dapat ini, bagaimana menyampaikannya? Ini semua khotbah Eplin yang konsep. Saya enggak konsep, tapi saya ingat cerita ini saja saya dapat. Dan saya menyampaikan firman pun tidak terarah. Tapi saya merasa Tuhan terima kasih. Rahasia ini besar saya bilang. Rahasia ini besar. Sehingga Daud dipilih oleh Tuhan. Ya, dan belajar daripada Daud semuanya ini kita terus boleh mengerti. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang berpikir bahwa diri kita bukanlah apa-apa? Sering kita berpikir di dalam pekerjaan sebagai karyawan, saya hanya karyawan, lulusan SMA, nggak ada apa-apanya, nggak mungkin saya jadi bos, nggak mungkin saya jadi pimpinan. Semua itu seringkali menghantui mata kita, menghantui pikiran kita. Panca indera kita diponis oleh si jahat. Tapi Tuhan Allahku lebih besar dari masalahku. Tuhan pilih Daud dari yang tidak terkenal, yang tidak dianggap menjadi raja dan terkenal. Prosesnya apa? Saya rangkum ada 4 proses. Jadi gembala domba. Terus jadi apa? Tukang kacungnya Saul. Angkat alat senjatanya Saul. Ketiga jadi prajurit perangnya Tuhan ditunjuk. Keempat baru jadi raja. Itu proses Daud. Seringkali kita hidup pengennya di atas tapi gak mau tahu proses. Seringkali kita lupa akan prosesnya Tuhan. Kita melawan kehendak Tuhan. Seringkali kita mau jalan kita lurus, tidak pernah mau bulak belok. Tapi Tuhan katakan setia akan perkara yang kecil. Engkau akan kuberi tanggung jawab perkara yang besar. Inilah yang Tuhan pakai kita. Sadarilah. Dan saya harap hari ini rahasia Daud ini buat kita menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun PPKM pemerintah akan perpanjang, pegang janji firman Tuhan. Enggak usah takut. Tadi hambanya pesan Bapak Gembala kita, Pak Niko katakan, Tuhan memberkati kita pada waktu kita tidur. Inilah berkat yang istimewa. Belajar dari Daud, saya sangat yakin dan percaya. Sampai saat ini saya ada semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya masih sehat, saya banyak interaksi dengan karyawan, dengan customer saya selalu jalan, tapi Tuhan pelihara saya. Karena saya berpegang akan janji firman-Nya, bahwa Allahku menyertaiku, Allahku melindungiku. Inilah kasih Tuhan yang sempurna buat hidup saya. Makin hari kita harus makin tahu. Dan dari Daud kita belajar untuk kita respect kepada atasan kita, menghargai atasan kita. Saat Daud berkesempatan membunuh Saul, tapi Daud tidak mengambil kesempatan itu. Kesempatan itu datang sampai 3 kali dia tidak lakukan. Kenapa? Berpegang kepada ketetapan Allah. Jadi mau bagaimana kondisi kita
atasan tetap kita hargai. Amin. Belajar dari Daud buat jaga integritas dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, kondisi apapun, sekalipun pandemik, kita harus tetap jaga hati hidup kita agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Daud berkenan di hadapan Tuhan. Kisah Rasul 13 ayat 22, inilah akhir yang harus kita pegang di dalam kehidupan. Multimedia bisa tampilkan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Maukah Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi seorang Daud? Ganti nama Daud menjadi nama kita. Sugandi berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Begitu juga kita semua. Kita boleh deklarasikan iman kita, berpegang akan kehendak Tuhan. Dan saya percaya orang yang berintegritas seperti Daud tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan tidak mungkin enggak diangkat Tuhan. Pasti Tuhan angkat, proses demi proses sampai ke tingkat yang paling Tuhan kehendaki. Inilah rahasia besarnya Daud. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, baik anak-anak muda yang sekolah, jadilah seorang yang berintegritas di dalam sekolahmu. Begitu juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang bekerja, jadilah seorang integritas di dalam pekerjaanmu sehingga berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberkati pekerjaanmu. Begitu juga dalam usaha, biarlah usahamu usaha yang berintegritas. Enggak usah ngoyo, waktu Tuhan pasti indah. Ada waktunya Tuhan yang berkehendak. Begitu juga di dalam pelayanan, lakukanlah tugas pelayanan kita sesuai yang tadi disampaikan. Kita harus setia di dalam perkara kecil, apapun itu tugasnya. Kita tetap terus bertanggung jawab, melakukan dengan setia. Kedua, kita harus taat akan atasan kita. Sekalipun atasan kita salah, kita tetap tunduk dan taat atas otoritas. Yang ketiga, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kalau kita salah, kita minta ampun dan berbalik kepada Dia. Inilah integritas yang kita harus pelajari daripada Daud. Kiranya berkat hari ini, firman yang disampaikan menjadi remah di dalam hidup kita. Dan begitu juga untuk saudara-saudariku sekalian yang terkena COVID, peganglah janji firman Tuhan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Saya senang lagu pujian ini. Dan setiap pada saat saya melihat berita-berita COVID, saya selalu nyanyi pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Haleluya. Saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, saat Anda lemah, lagu ini yang menguatkan. Lagu ini yang menuntun hidup saya. Saya boleh ada sampai saat ini, saya selalu menyanyikan lagu ini. Saya selalu menyanyikan lagu ini. Dan saya percaya kasih dan anugerahnya selalu menyertai saya.
Covid bukan halangan buat saya, Allahku lebih besar. Perlindungan hanya di dalam Tuhan, anugerahnya selalu melimpah di dalam hidupku. Inilah yang saya pegang. Rahasia firman ini besar. Seorang Daud yang kecil bisa menjadi seorang raja. Aduh, saya nggak habis pikir. Maukah Bapak Ibu seperti itu? Kalau mau Bapak Ibu sekalian, angkat tanganmu. Ikuti saya. Seperti kita ganti nama kita. Aku telah menemukan Sugandi bin Solihin, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Pegang janji firman ini. Bapak Ibu Saudara sekalian akan berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala apa yang telah Kau nyatakan. Kau telah memberikan pencerahan firman-Mu atas hamba-Mu. Sekalipun kondisi pandemik yang tidak pernah berhenti, tapi kami mau punya mata memandang seperti Tuhan memandang. Kami mau melihat hati bukan melihat mata. Biarlah Tuhan apa yang Kau berikan bagiku 5 panca inderaku, biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mendengar yang baik kebenaran firman Tuhan. Kami mau melihat mujizat-Mu yang Kau nyatakan. Kami mau mencium hadirat-Mu di dalam setiap hidup kami. Dan kami merasakan hadirat kuasa Roh Kudus ada di dalam hidup kami. Biarlah panca indera kami Kau asah sesuai kehendak-Mu. Genapi firman-Mu atas hidup kami. Lengkapi kami, sertai kami menjadi alat di rumah-Mu, keindahan rumah-Mu. Dan kami hamba-hamba-Mu, umat pilihan-Mu, kami boleh saling melengkapi bagi hormat kemuliaan nama Yesus. Di dalam setiap kehidupan kami, apapun itu bentuknya, pekerjaan, studi kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, semuanya kuserahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu, yang mengandalkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini hamba berdoa untuk umat-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu di dalam menghadapi setiap kondisi yang ada. Biarlah mata indera mereka terus memandang hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan mata rohani kita kepada Dia. Terimalah berkat kasih damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis melalui Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita semua di awan-awan yang permai.
Mari kita semua yang percaya dan menantikan Dia sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.